Ya memang ya Kang ya. Jadi gue juga ngerasain ya dari awal gue mulai 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 action lah ya. Jadi dari hampir 2 tahun lalu. Dari awal mulai action itu vibes-nya itu sama sekarang udah beda. Makanya lu tuh bisa ngomong, mereka yang kemarin datang tuh udah ready. Itu efek dari kolektif, Kang. That's it. Lu semakin lu konsisten ya. Mereka akan terus ready gitu loh. Makanya kenapa gue bilang konsisten gitu loh, Kang. Gue itu nggak peduli Kang mau viewernya berapa, mau yang ngasih gift berapa, pokoknya gue konsisten. Orang lu mau belajar Senin, Rabu, Jumat, let's go gitu loh. Gitu. Kenapa? Karena itu dibutuhkan yang namanya konsistensi. Kang nggak bisa dia dalam saat one stop itu nggak bisa. Nggak bisa karena kita ini semua proses belajar dari raga ini melek sampai raga ini selesai udah. Benar. Kalau nggak konsisten apalagi, ya kan? Hmm. Dengan kita konsisten, Kang, kita akan dituntun, dihadirkan anak tangga ini yang sama sekali kita nggak akan tahu, gitu loh, Kang. Makanya gue selalu bilang, Kang, sistem Pareto aja, Kang, kita do the best 20% gitu loh. Tapi kita create space-nya 100% supaya apa? Interaksi dari semesta dan sang pencipta itu kita izinkan hadir gitu loh. Nggak bisa kita sendiri gitu loh. Kita juga harus kolaborasi dengan semesta dan sang pencipta. Makanya di situ kan dihadirin tuh. Ketemu ini, ketemu itu, ke sini, ke sono arahnya. Ya kan? Anak tangga ini dengan sendirinya hadir gitu loh. Nah, ini yang teman-teman nih kalau bisa itu ya belajar untuk melihat itu gitu loh. Makanya kan kenapa belajar diem, belajar jeda, belajar fokus. Supaya apa? Supaya kita ini bisa ikro, bisa melihat petunjuknya, bisa melihat arahannya, bisa melihat simbol-simbol yang selalu ada gitu loh. Yang selama ini nggak pernah kita melihat. Kenapa? Karena kita berisik, pikirannya berisik, emosinya berisik, ingin itu, ingin ini. Begitu diem, Kang, hening dia. Mau nggak mau, loh. Oh, jadi saya tahu ini, jadi saya tahu itu. Nah, disitulah konsep soal masuk kosong itu adalah isi. Kenapa? Pada saat kamu belajar mengosongkan, belajar diem, kamu akan diisi gitu loh, akan dialiri. Terus dikosongin lagi, diisi lagi, dikosongin, diisi lagi gitu. Tetapi kita pasti bisa mengambil sesuatu dari aliran-aliran itu. Itu. Benar sih. Dan jangan lupa sih kok. Allah is always your audience kan. Penonton lu Tuhan kok. Mau apa? Yes. Mau gimana? Sok lakoni deh ya peran lo ya. Iyalah. Mau yang nonton satu juga Allah is my audience gitu. Lalu gimana kita nggak mau melakukan the best orang yang nontonnya dia? Coba. Bener nggak? Bener. Terlepas jangan lupa bahwa Firaun juga dia gitu loh. Bener. Betul. Nah, gitu kok nih dapat nih. Anjing ini edan nih kok. Anjing lagi salah anjir maksudnya ya. Ini. Kemarin soalnya bahas anjing-anjingan lucu, tapi nantilah kapan-kapan kita bahas ya, lucu gitu. Ya kan kalau lagi sebel sama orang, dasar nih si anjing pitbull gitu, Tuhan jadikanlah dia anjing pudel yang lebih lucu, tapi tetap anjing gitu kira-kira kok. Jadi tapi ya udah levelnya beda gitu. Nah kemarin kita ngebahas itu lucu gitu. Nah, jadi ya sesaat kita mulai menemukan titik tengah di antara paradoks. Di situ kita melihat kesadaran yang sejati kok. Contoh. Ya. Malaikat sama setan itu paradoks. Tapi kalau kita ngelihat titik tengahnya, di mana antitesis paradoks antara malaikat sama setan, wah udah kok. Di situ kita akan terbebas dalam semua konsep gitu. Setuju. Contoh ya, pertanyaan saya gini aja. Ini teman-teman ya, boleh typing lah. Buat test case nih. Antara setan dan malaikat, antitesis paradoksnya apa sih?
Apa sih titik tengah di antara iblis sama malaikat? Coba diketik, guys. Kan kita ngelihatnya tuh selalu ada di dua sisi terus gitu loh kok. Betul. Ini penggoda, ini yang nolong gitu. Ini yang api, yang memanas-manasin, ini yang tunduk gitu. Semua paradoks dari semuanya benar tuh tadi ada yang jawab. Semuanya melakukan pengabdian, titik. Bahwa setan mengabdi dengan caranya, malaikat mengabdi dengan caranya. Tapi kalau kita bisa ngelihat dua-duanya dalam konteks pengabdian, selesai kok. Karena semua akan mengabdi dengan caranya gitu. Gimana mau nyalahin orang coba? Betul. Jadi kalau dalam agama Ibrahimik ya, kenapa Musa tuh diketemuin sama Hidir gitu loh kok? Di mana si Hidir ini yang outblowing, mind blowing, Musa tuh nggak ngerti. Tuhan kenapa gua harus ketemu model-model gini sih, kebayang nggak? Begitu ketemu si Hidir ngebunuh anak kecil coba, meskipun itu perumpamaan sih ya, tetapi ya itu tadi bahwa sesaat kita mengambil kesimpulan dalam hidup kita udah mati gitu. Ya. Jadi ya nggak ada kesimpulan sih dalam hidup kok. Itu sih. Salah satu yang bisa disampaikan pakai kata-kata. Makanya tadi pagi tuh lagi habis anget-anget download tentang si spacesuit gitu ya. Gue tuh dapat gambaran bahwa iya ya, kita tuh alien yang lagi pakai baju manusia loh gitu. Kita dikasih semuanya, dikasih ina itu dengan teknologi. Cuman nggak tahu cara makainya aja gitu intinya kok. Ya, betul. Setuju Kang. Gitu. Nah jadi ya overall susah lah ya kalau mau diceritain satu-satu gitu ya tadi kemarin. Tapi pada dasarnya teman-teman pada level apapun di wadah kita gitu intinya. Satu sih hal yang paling penting adalah jangan pernah lelah untuk mau belajar dan jangan kelamaan nunggu, itu aja sih. Itu sih kok. Setuju. Why wait gitu. Itu sih. Termasuk ya kenapa masih nunggu untuk maafin dia sih gitu. Kenapa masih nunggu dia yang minta maaf gitu misalnya. Aduh. Gitu loh kok. Jadi wah edan sih. Itu dalam sih. Gitu. Dan gue berterima kasih kehadiran Kohen di part hidup gue yang sekarang juga menjadi puzzle yang indah. Teman-teman semua yang hadir di sini juga saya terima kasih. Menjadi puzzle yang indah karena kita semua saya rasa dalam pertemuan ini bukan pertemuan yang apa ya? Ya kalau mungkin pakai bahasa yang agak lebaynya bukan pertemuan yang coincidence gitu. Jadi jangan lupa bahwa setiap pertemuan adalah melepas karma, bahwa setiap pertemuan adalah untuk memaafkan dan berterima kasih dan bersyukur gitu. Jadi semoga kita sudah kehilangan waktu untuk menilai buruk siapapun, merendahkan siapapun, dan kita selalu sibuk untuk bersyukur dan minta maaf sih gitu sih intinya kok. Ya nggak mungkin kalau nggak dilatih sih. Gitu. Harus. Nggak mungkin kalau nggak dilatih gitu. Harus. Ya itu kok 5% yang bisa diceritain sih kok. Mantap. Wah, thank you Kang. Thank you banget. Semoga teman-teman nih bisa dapet insight-nya, ya bisa dapet paling tidak itu ya tanda kutip lah ya, icip-icip dulu lah Kang, gitu. Karena saya yakin setiap jiwa tuh mempunyai kebutuhan, ya yang dimana interaksi antara satu jiwa dengan jiwa lainnya itu akan memercik gitu loh Kang, ya akan memercik pasti. Kalau nggak percaya nih teman-teman nih dengar-dengar dari cerita Kang Abu tadi kan ada nih merinding-merinding itu ada pasti. Kepercik itu sebenarnya Kang. Dari pengalaman Kang Abu dengan pada saat retret itu gitu loh. Kenapa coba kok? Kenapa bisa gitu? Gimana? Karena isi kita semua sama lah. Sama, betul. Bener, makanya gitu loh. Makanya ngapain nunggu orang lain gitu loh Kang. Ya. Kenapa? Makanya
pengalaman itu harus dipetik maknanya kenapa? Karena dari pengalaman itu, Kang, ada memori rasanya, Kang, yang di mana saya inget gitu loh, kepercik itu, tinggal bagaimana kita kembali lagi mengingat itu, Kang, rasa-rasa itu, Kang. Begitu kita bisa tangkep itu dan ungkap itu, udah, Kang, kita tinggal fokus ke sana aja. Pelan-pelan kita akan dituntun kembali menyatu, gitu loh. Dan kok ya, anyway, siapapun teman-teman yang malam ini ngerasain sesuatu yang entah gimana caranya jadi lepas dan lega, itu diskon gede loh. Serius. Bener. Banyak yang lagi dikeruk untuk dibersihin hanya dengan mengalami rasa tadi gitu. Betul. Wah, itu kalau lebaynya sih bisa saya ceritain agak ke dalam, tetapi bersyukurlah untuk menerima dan merasakan momen ini, di mana menerima kita berserah barengan, kita memasrahkan barengan, itu banyak banget tuh bagian-bagian yang lagi dibersihin. Kenapa coba? Karena tadi semua, ya kalaupun fokus gitu, kita tuh nggak jadi apa-apa semuanya tadi kok. Nggak ingat utang, nggak ingat dirinya siapa, bahkan nggak ingat punya masalah, bahkan nggak ingat masa depan. Semuanya lagi beneran hadir, utuh di sini saat ini. Dan saat itu Tuhan bekerja gitu dalam tanda petik. Yes, betul. Wah, malam ini diskon gede-gedean loh. Wah, udah. Gede-gede. Ngalamin jiwa tenang ya, Kang, ya. Beuh. Ini mah lebih dahsyat dari 12 11 11 10 nih gitu. Nggak usah berebut ya, nggak usah berebut ya. Nggak usah berebut. Dan ya nggak tahu ya, mungkin rasain aja ada sesuatu yang kayak lepas nggak sih gitu. Ada sesuatu yang kayak rilis yang mungkin entah nggak tahu bebannya gimana, nggak tahu beratnya apa, tapi at some point ketika kita beneran tadi sama-sama berserah untuk melepaskan keakuan, kasih sayangnya tuh bekerja gitu. Gimana kok? Mau ngomong apa? Berarti kan dia nunggu terus gitu. Iya, betul. Wah, itulah proses transendensi gitu, Kang. Jadi dia kembali transenden dia. Ke makhluk cahayanya dia gitu loh. Sesaat loh ya, sesaat loh. Ya meskipun abis ini pusing mah pusing lagi aja sih Iya, gitu. sesaat mah jadi disuruh latihan gitu loh, Kang. Ya kan? Jadi Ya tapi nggak ngerubah status jadi jomblo jadi punya pasangan juga enggak sih gitu. Enggak, paling Ya enggak kan udah ada aja. modal. Ada modal sih benar. Iya kan? Seenggaknya Ada DP lah. seenggaknya aku lebih ringan meskipun kiloan nggak turun sih ya tetap aja berat gitu. Bener. Jadi dia sesaat itu keluar dari makom ketubuhan masuk ke makom keilahiannya. Yang itu yang transenden. Itulah yang disebut proses itu yang disebut transendensi gitu loh. Jadi proses belajar itu adalah melampaui supaya kembali menjadi makhluk transenden, yaitu makhluk energi dan cahaya itu. Gitu. Wah, ini udah dibuka. Udah didiskon ya, Kang ya. Wah parah sih. Ya maksudnya coba kok. Betapa beruntungnya kita bisa berbagi. Kan ya sorry ya, nggak harus ngalamin pahit-pahitnya, capek-capeknya, belajar-belajarnya, muter-muternya. Berapa coba ongkos yang keluar, buku yang dibaca, paragraf yang dimasukin, pengalaman-pengalaman di mana ketika kita berserah, kita hanya mendapatkan sesuatu yang hanya diam, maka dia datang. Gila nggak kok? Iya, Mau ngomong apa? Mau ngomong apa dapat coba? intisarinya gitu loh. Dapat intisarinya. Gitu. Makanya ya itulah dinamika dari proses ya itu ya, dari gelap menuju terang kan seperti itu ya konsepnya ya. Ya. Nah makanya kalau udah diicip-icip malam ini ya itu ditangkep tuh, rasa-rasa itu ditangkep. Ya, ditangkep nanti kapan waktu itu, nah mulailah belajar untuk introspeksi, merenung, kontemplasi, ikro, supaya apa? Supaya apa yang ditangkap icip-icip ini ya bisa makin embody gitu, Kang, menyatu di dalam diri gitu. Nah, jadi teman-teman nih ya sok monggo ya. Sekarang belajar untuk diem, perbanyak jeda,
fokus. Karena ya kita selama ini terlalu berisik gitu loh. Setuju. Nah, sekarang kita bergantian nih. Siapapun teman-teman yang ngerasa dapat sesuatu, boleh dong naik. Terus sampein dong apa yang dialirkan dari apa yang didengar dari kita ngobrol barusan. Apa sih yang teman-teman bisa rasain, entah yang ngerasa plong, yang ngerasa lepas, tapi kita bisa sama-sama saling melepaskan dalam tanda petik gitu ya, untuk belajar menyampaikan apa yang dialirkan gitu. Kalau boleh, dan kalau ada yang bersedia, boleh dong naik dan Nggak, coba silahkan sampaikan. diketik. Nanti diajak naik. Bentar, Mau saya ketik ganti dulu. boleh, mau naik boleh, tapi poinnya ya kita belajar gitu, Sharing. Loh, nggak bisa 3 ya? Apa tuh? Siap. Ntar ya. Assalamualaikum, Kang Salam. Hen. Bu, saya di Taiwan jam berapa nih? Setengah 12 ya? Setengah 11. Oh, setengah 11 Kok beda gelap? sejam. Oh, ini dia baru Anda. Setengah 11. Ya, Teh. Gimana Kang Teh? Abu, aku jadi bener-bener semakin kesini, Kohen, Kang Abu, semakin kesini beneran. Aku semakin ditunjukin step by stepnya, arah dan arahnya, dan semakin sederhana hidupnya itu, semakin sederhana aja, semakin sederhana. Jadi kayak kan dari Kang Abu, aku sekarang malah ditunjukinnya ke Kang Iip. Jadi nerima pelajaran yang Kang Iip jelasin itu udah mulai masuk tuh Kang Abu. Udah mulai masuk, terus perjalanan yang teman-teman yang barusan Kang Abu jelasin tuh aku udah ngalamin semua gitu. Aku udah ngerasain. Jadi sekarang tuh tinggal bener-bener fokus, tinggal menyiapkan diri. Aku udah bilang, Tuhan, aku terserah kamu deh. Sekarang mau membawa aku kemana terserah gitu. Aku udah nggak mau ngikutin keinginan aku lagi gitu. Aku udah seperti itu Kang Abu. Bener-bener udah seperti itu. Dan tulisan yang barusan Kang Abu ungkapkan, aku udah nulis, udah lama aku udah tulis itu. Udah ada di tulisanku tentangnya, ya intinya ujung-ujungnya cuman syukur sama diem. Intinya cuman syukur sama diem, teman-teman. Coba ketika aku minum, misalkan aku diem dulu, aku bilang, Tuhan, terima kasih untuk semua rahmat, cinta, dan kasih sayangmu yang Kau anugerahkan, yang tidak pernah berhenti walau hanya sedetik. Tuhan, berkahilah semua energi yang terlibat dalam air minum ini. Karena semakin kesini tuh Kang Abu, aku semakin bertanya mana ya hasil karya aku gitu. Karena di semua benda yang kita pakai sehari-hari aja, itu semua hasil karya orang lain. Gak ada yang hasil karyaku. Jadi aku semakin malu untuk mencela, untuk mencela atau untuk mencibir. Sederhana, sebelum makan diem dulu. Kadang-kadang yang terlintas cuman setelah diem berterima kasih, yang ada cuman bulir-bulir air mata. Berapa banyak gitu orang-orang yang terlibat dalam makanan yang kita makan, dalam minum yang kita minum, terus dalam pakaian yang kita pakai. Itu udah berapa banyak orang yang terlibat di dalamnya. Terus gimana mau jelekin orang, mau ngerendahin gitu ya Teh? Malu Kang Abu, malu.
malu. Kadang aku semakin kesini makin bertanya mana hasil karyaku gitu. Terus makin kesini tuh makin makin aku cuman ingin fokus aja, ingin fokus ke tugas-tugasku yang sekarang gitu. Aku yakin, aku percaya nggak mungkin pasti kita tuh dihadirkannya kenapa misalkan aku kenal Kang Abu Kohen setelah aku ada di Taiwan. Pasti kan ada sesuatu. Hmm. Terus aku juga selalu dibimbingnya setelah dari sekarang kan dari Kang Abu udah menjelasin ke Kang Abu Kohen. Jadi setelah Kang Abu Kohen jadi nerima pelajaran-pelajaran yang diajarin kayak pawayan itu jauh lebih cepat ngeresepnya gitu loh Kang Abu. Hmm. Jauh lebih cepat ngeresepnya Kang Abu kalau yang aku rasain gitu. Terus semakin kesini tuh makin lebih sederhana hidupnya. Tuh. Saya ngerasa nggak dulu ya kalau sebelum agak terbuka ngedengar orang ngomong-ngomong apa sih nggak ngerti omongannya, ngomong apa sih nggak ngerti, tapi pelan-pelan apa yang diomongin mulai paham pelan-pelan dan jadi mudah dan jadi ngerti, cepat connect gitu nggak Teh? Benar Kang Abu. Benar, aku sendiri semakin kesini tuh semakin ngerasain gitu kayak omongan yang dulu dianggap apa sih itu aneh amat ngomongnya. Justru sekarang aku semakin Kang Ani berkat penjelasan Kang Abu, Kohen atau misalkan Bang Dama ya Mas Oni. Sekarang aku udah nggak takut lagi tentang konsep kematian, entah itu tentang kiamat, entah itu tentang setan. Orang semuanya ada di diri aku kok. Setan ada di aku, dajjal ada di aku, malaikat ada di aku gitu. Bener. Dan baru kali ini ada setan ngaku sih, itu bagus banget sih ya. Iya benar. Setan Taiwan. Iya setan Taiwan lagi. Udah loh, setan teman-teman. ngaku lagi, bagus sih itu. Ngaku aja gitu. Bener, Ngaku bagus deh. aja. Soalnya kan sampai kan kadang Kang Abu sampai sekarang udah bisa bilang Kang aku belum baik teman-teman. Aku bilang di sini aku belum baik, tapi aku bisa sampai sekarang aku bisa bilang kiamat itu nikmat. Bener Kiamat banget. itu nikmat teman-teman. Kiamat itu nikmat walaupun aku belum baik. Walaupun aku belum baik, tapi aku bilang kiamat itu nikmat. Terus aku pun udah nggak lagi takut tentang konsep kematian. Suatu saat misalkan jika tubuh ini masih berharga buat orang lain, silahkan pakai. Suatu saat aku misalkan jasad ini mau dikremasi ke, mau dibakar ke, mau dilarung ke, aku udah nggak peduli. Keren Teh. Aku udah nggak peduli jika misalkan bagian dari organ-organ tubuhku masih bisa bermanfaat, masih bisa berguna buat orang lain, silahkan pakai gitu. Jadi aku udah nggak pusing lagi kan orang bilang ada yang meninggal katanya pokoknya jasadnya harus dibalikin gitu. Aku udah nggak ke situ lagi. Dimanapun aku misalkan suatu saat misalkan waktuku sudah berakhir, silahkan gitu yang menemukan jasadku mau diapain itu terserah, aku udah nggak peduli gitu. Iya, aku udah nggak peduli teman-teman. Kalian misalkan mau mengkremasi aku, mau makamkan aku dengan cara apa, itu hanya jasad teman-teman. Yang penting akunya udah kembali kepada sang yang maha kasih itu. Bener. Toh ya, mau dibakar kek, mau gimana, ujung-ujungnya balik lagi ke tanah, ujung-ujungnya jadi nutrisi lagi, ujung-ujungnya dimakan lagi, ujung-ujungnya jadi sperma lagi, ujung-ujungnya jadi tubuh yang berikutnya. Bener nggak Teh? Iya teman-teman, kita tuh nggak ada yang namanya orang baru, recycle semua, daur Benar. ulang semua kita teman-teman. Jadi jangan sombong, apa yang mau disombongin, ha? Iya, orang muka aja muka second ya, bener nggak? Iya, muka aja muka second, ayo teman-teman, apalagi yang mau disombongin. Wah keren Teh, keren Iya, Teh. bener Kang Abu sekarang Ini harus tepuk tangan dulu sampai- sih. Nih, top lah udah Teh pokoknya. Keren. sampai situ. Aku udah nggak itu. Nih dari yang barusan yang diobrolin Kang Abu, aku udah nulis tanggal berapa nih aku nulis.
tahun 2024 nih aku dapat ini nih Kang Abu. Nih Kohen sama Kang Abu teman-teman nih, tulisan aku judulnya Cahaya. Di ujung terowongan yang gelap selalu ada cahaya terang. Tahukah wahai anak-anak semesta, aku ada di antara hitam dan putih. Aku juga ada di antara terang dan gelap. Karena aku ingin dikenali. Aku Tuhan Sang Maha Besar. Aku juga Tuhan Sang Maha Kecil. Aku ada di mana-mana, di setiap benda yang aku ciptakan, agar kehadiranku disadari. Carilah, temukanlah, pelajarilah di titik yang mana yang tidak aku liputi dengan cinta kasihku yang luas tanpa batas. Wahai anak-anak semesta, tidak rindukah kalian padaku? Wahai anak-anak semesta, tidak rindukah kalian padaku? Tidak rindukah kalian padaku? Sebagaimana aku yang selalu merindu. Wahai anak-anak semesta, aku Tuhan Sang Maha Kuasa. Hanya satu yang tak sanggup aku lakukan, berhenti menyayangi dan mengasihi semua makhluk yang aku ciptakan, juga memaksamu untuk beriman kepadaku. Karena itu pilihanmu sendiri. Wahai anak-anak semesta, terlepas kalian ingat aku ataupun tidak, aku Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang. Cinta kasihku selalu ada, luas tanpa batas. Karena aku Sang Maha Welas Asih, karena aku Sang Maha Pencipta, karena aku Sang Cahaya di atas cahaya. Itu Kang Abu. Makasih Teh. Makasih. Makanya aku udah beberapa kali coba naik di waktu Kang Abu sama Kang Anjrit. Soalnya ada ini cahaya yang ngebahas tentang cahaya. Ternyata hari ini kan energinya tersambungnya hari ini, terkoneknya hari ini. Terus ngebahas tadi bahasannya itu nyambungnya di hari ini. Ya itulah makanya aku bilang energi, vibrasi, frekuensi itu nggak bisa bohong. Kata-kata mungkin terbatas makna, tapi energi, vibrasi, frekuensi itu tidak bisa bohong. Aku selalu bilang ke diriku sendiri, aku selalu bilang ke diriku sendiri, teman-teman aku belum baik, tapi aku sadar aku belum baik. Mantap Teh. Wah ini dapat banyak lah kita malam hari ini ya Teh Nenda, nuhun pisan. Thank you, Teh Nenda. Thank you Teh. Pokoknya jangan lelah juga untuk selalu menginspirasi dan ya terima kasih sudah hadir di kehidupan kita untuk kita bisa bertemu malam hari ini, berbagi kasih gitu ya, berbagi sayang, berbagi rasa. Dan ya balik lagi teman-teman, malam hari ini diskon besar-besaran yang mudah-mudahan ya itu tadi yang membuat kita bersyukur dan berterima kasih. Nuhun Teh, terima kasih. Iya sama-sama Kang Abu, aku pun berterima kasih sama Allah karena aku dipertemukan dengan Kang Abu, Kohen, dan guru-guru yang lainnya gitu. Sampai sekarang Kang Abu, aku tuh udah nggak bisa lagi meminta gitu, berdoa tuh meminta untuk diriku sendiri, aku udah nggak bisa Kang Abu.
pasti aku bilang Tuhan berkahilah semua makhluk yang ada di muka bumi ini, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, yang ada di timur, di barat, di selatan, di utara. Aku bilang karena kita semua satu sama lain saling terhubung. Tuh. Dan sesaat tetangga kita bercahaya, kita bisa menikmati cahayanya, betul nggak Teh? Betul, jadi teman-teman, aku bilang jadi teman-teman aku tuh udah malu sekarang, malu untuk meminta itu bukan karena apa-apa, karena udah Kak Abu sampai aku sekarang kalau nggak baca Al-Fatihah itu yang iya karena Bu dua iya karena stain itu, aku ingatnya tidak tahu apa-apa, bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa, malah aku jadi ingatnya ke situ. Bener banget. Karena hanya di ayat itu, proses perpindahan antara berbicara tentang Tuhan dan berbicara kepada Tuhan Teh. Itu statement direct speech gitu ya. Iya Kak itu kan bawa langsung ngomong gitu. Itu Iya. keren sih. Jadi di ayat itu tuh aku malah ingatnya yang Kang Abu yang tiga fakir itu tidak tahu apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa. Terus aku selalu berusaha, ibadahku adalah setiap langkahku, setiap napasku, apapun yang aku lakukan, ya itulah ibadahku, itulah sholatku. Keren Teh. Mantap. Ya itulah, jadi semakin sederhana, semakin apa sih, nggak terbebani dengan keinginan ingin itu, ingin ini lagi, udah. Soalnya pelajarannya Kang Abu, aku sekarang di titik sekarang ini Kang Abu, aku semakin sadar kenapa dari remaja gitu aku tuh dipisahin untuk tidak melekat dengan orang tua, untuk tidak melekat dengan keluarga gitu. Dari situ sampai di titik sekarang baru paham. Oh ternyata ini tuh mungkin tugas aku gitu, biar aku nggak melekat ke sini. Walaupun misalkan saat ini misalkan kayak aku udah dikasih kesempatan untuk memiliki rumah atau untuk dikasih kesempatan untuk memilih tanah, tapi bukan aku yang menikmatinya. Itu dari situ pun aku, oh ini toh berarti semuanya cuman pinjaman, teman-teman cuman dikasih pinjem, cuma numpang lewat, jadi apalagi sih yang disombongin. Apalagi gaji tuh datang lewat gitu ya. Iya Kang Abu, bener. Jadi aku sekarang malah rizkiku tuh yang udah ada di dalam perutku, dan yang aku kasih buat bantu orang, ya itu rizkiku. Yang lebihnya mah belum tentu. Jadi semakin ringan aja hidupnya, semakin sederhana. Jadi semakin sederhana, semakin nikmat deh. Mantap Teh. Nuhun Teh. Terima kasih. Saya rasa semua yang dengerin juga pasti ngerasain vibes-nya, dan kita sama-sama bersyukur bisa merasakan rasa ini yang dialirkan melalui Teh Nenda. Kita tepuk tangan buat Teh Nenda. Teh, nuhun pisan. Jangan lelah juga untuk selalu menginspirasi Teh. Terima kasih Kohen, terima kasih Kak Abu, terima kasih teman-teman. Semangat teman-teman, pokoknya jangan julid, ntar hatinya kotor. Susah ngelapnya kalau kotor teman-teman. Iya benar. Thank you Teh, atur nuhun. Terima kasih Kohen, terima kasih Kang Abu. Terima kasih. Thank you, keren. Kok komentar dikit dong statement Teh Nenda, silakan kok. Ya, sebenarnya sih di saat sudah bisa melampaui yang tanda kutip hijab yang membungkus jiwa dan ruh itu, sebenarnya tugasnya adalah menjemput kreativitas atau potensi diri, Kang, yang diarahkan untuk berpartisipasi dalam kehidupan gitu loh. Ya, kenapa? Karena secara esensi kita ini diberikan potensi untuk diaktualisasikan menjadi sebuah karya, dan itu adalah ekspresi jiwa yang akan memberi makna ke diri kita sendiri, dan juga semua itu kembali mengenal dia gitu loh. Yes. Ya, jadi itu kan bentuk ekspresi jiwa dari Teh Nenda gitu.
ya, yang dimana dia sudah bisa melampaui yang bukan diri dia, melepas yang bukan diri dia, kembali menjadi diri dia gitu loh. Nah, disitulah apapun yang dilakukan itu adalah bentuk partisipasi dalam kehidupan. Jadi teman-teman itu harus menyadari kita semua ini punya potensi unik dan otentik gitu loh. Ya, kembali mengenal diri, itulah tujuan dari belajar kesadaran, mengenali keunikan, mengenali keotentikan, dan juga mengenali potensi-potensi yang sudah ada di dalam fitrah kita semua gitu loh. Ujung-ujungnya udah kebermanfaatan, Kang. Mau karya apapun, sekecil apapun, sebesar apapun itu, ya hanya untuk mengingat dia, udah titik. Benar. Buat apa lagi? Benar. Gitu. Benar sih. Top lah. Wah, top lah kok. Ini ada lagi nggak nih yang mau sharing ini? Iya dong. Satu lagi coba. Satu lagi lah. Sebelum take off. Tapi gila, setelahnya tuh kayak abis maraton panjang gitu loh kok. Gitu. Gila lah gitu. Tapi bener ya. Kemarin udah lama banget ya. Lo udah lama banget. Beneran sangat menikmati diam. Wah, top lah. Itu edan sih. Gila sih. Nah, ini dari cowok nih. Biasanya cowok kan suka gengsi nih. Enggak, saya gak gengsi, Kohen. Anti gengsi Terima club kasih, ya. Kang Abu. Terima kasih, Kohen. Iya, Pak Do. Ini namanya Pak Doni beneran? Bukan, sebenarnya sih nama online aja. Oh iya. Oke. Silakan, Pak. Silakan Kang. Monggo Kang. Sok monggo. Terima kasih nih, Kang Abu, bimbingannya Kohen. Saya sudah sampai di titik ini ya. Tadi waktu pemanasan akunnya Kohen, saya kan bertanya nih. Saya udah tahu sekarang jawabannya Kohen apa. Kenapa itu bisa berulang kondisi ini? Ternyata saya itu nggak konsisten saat itu. Saya sekarang berarti tugas saya sekarang melawan malas saya gitu. Bukan, betul kata Kohen, sekarang itu bukan karena kehendak Tuhan, bukan kehendak Allah ya Kang Abu ya. Kita yang berkehendak gitu. Iya. Tugas saya itu sekarang tadi ketika mendengarkan Mbak Nendah juga saya hebatlah pengalamannya gitu. Dia sudah sampai ke sana. Apakah saya bisa mencapai mengalami sama seperti Mbak Nendah seperti tadi gitu? Itu kan gimana sayanya sebetulnya. Cuma di sini saya kan tadi barusan saya dapat ketika saya berpikir tadi, saya cari-cari kenapa ini berulang lagi. Kan saya berpikir bahwa ini kehidupan ini berpola ya Kang Abu ya. Iya, betul. Tapi ternyata kata Kohen, itu kamu itu yang salah. Katanya berarti ada belum kelulusan. Barusan saya dengar inkonsisten ternyata saya itu. Seberapa besar saya memahami, berapa besar saya ingin berubah. Ternyata naik turun ini Kang Abu nih. Jadi saya kebanyakan setelah saya pikir-pikir kondisinya sama, tapi kalau sekarang berbeda gitu. Kalau dulu saya dalam kondisi begini pasti ada emosionalnya tinggi gitu, paniknya tinggi. Kalau sekarang enggak. Ya. Malahan ada ya seperti tadi ceritakan ya Koen, saya ada 3 orang, seperti ada 3 orang di dalam nih, antara nggak tahu mungkin ego atau apa gitu. Yang satu ditanya cukup berdiam saja dan tunggu, tapi yang satu lagi bilang cari solusi. Tapi yang tengah hanya jadi wasit sekarang itu. Lucu juga Kang Abu akhirnya dia. Keren sih, Pak. Bilang, Udah nyadar itu sih keren banget sih itu. Iya. Akhirnya saya aduin, Kang Abu, dua-duanya disuruh nego aja lah, silahkan bernego aja lah. Baiknya gimana saya bilang. Tadi barusan tadi pemanasan Kohen ngomong begitu, saya baru ingat sekarang, baru langsung teg tadi. Aduh, ternyata saya inkonsisten Kang Abu dalam menjalaninya, terutama untuk menyadari bahwa Tuhan itu meliputi semua. Dia
tergantung kita tuh bener ya. Bahwa apapun juga tergantung kita. Kalau mau ya silahkan, seberapa besar Anda mau berubah. Ya itu gimana saya sendiri gitu. Kan saya sekarang lebih banyak tiduran, lihat-lihat begini-begini doang gitu. Bahkan untuk keinginan mindset saya dari dulu kan saya nggak mau ngantor lah istilahnya. Saya mau kalaupun kerja saya pengen bebas gitu. Dan betul sekarang itu terulang lagi sekarang. Kantornya nggak ada. Tapi bebas diam di rumah cuma diem doang gitu kan. Itu mindset saya baru sadar sekarang, aduh bener nih Kohen. Apa yang tadi kata Kohen, gua tahu lu katanya. Apa yang oh ini sebelum lulus di sini. Ini Kohen cenayang nih saya bilang nih. Alhamdulillah Kang Bu. Terima kasih banyak Kohen. Terima kasih, Saya Pak. sudah sampai di sini Terima sangat kasih jauh Kang sekali. Doni. Mantap. Kehidupan saya ini sudah secara spiritual mungkin sudah jauh ya. Pemahaman saya juga sudah sangat jauh sekarang. Memang kondisinya sama tapi pemahamannya beda kalau sekarang ini. Keren. Semuanya betul atas nama kasih sayangnya, walas asihnya dia, biar saya belajar gitu. Mungkin di endingnya biar saya bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, Kang Abu ya. Tuh, Udah beres urusan dunia, nggak ada urusan lagi, udah saya pulang. Nggak mau Mantap. saya ya boleh mengulang Bapak duluan lagi. silahkan. Ya, nanti kalau udah oke Nggak kasih tahu. mau. Biarin yang lain aja lah. Saya masih betah Kang Abu. Oh, masih betah ya, benar sih, benar. Masih betah. Saya belum dapat Pajero, belum Oh dapat iya, benar. Fortuner masalahnya. Itu. Benar. Tapi kalau udah lepas kan gentayangan nggak harus ada Pajero, cepet nyampe Pak, tenang aja. Ya. Nggak mau dalam keadaan sulit kita pulang, nggak mau lah. Harus dalam Benar. keadaan bahagia. Mantap. Makasih Pak, keren Pak. Makasih. Harus bahagia. Dijemput Kang Abu, bukan Benar. dicabut sama dijemput. Benar. Setuju. Aduh hebat luar biasa Kang Abu lah. Hatur nuhun. Kohen, Terima kasih Pak. atur nuhun Sama-sama semuanya nih. Kang Doni. Semangat. Ya, Makasih semangat Pak. tetap. Saya nggak malu-malu loh Kohen. Iya, Saya kalau benar. ada pengalaman baru, saya pasti bertanya. Iya, benar. Soalnya Bapak nggak pakai nama asli sih, jadi nggak malu ya. Iya. Tapi mukanya asli kan nih. Apa yang saya lindungi sebetulnya Kang Abu. Oh iya, Memang saya benar. makanya saya nggak ada apa kalau untuk di online saya melindungi ini nih. Tapi dipikir-pikir pejabat juga bukan, artis bukan, ngapain dilindungi saya bilang. Sekarang loh, saya bodoh amat mau dihack mau di apa, bodoh amat lah, artis bukan kok. Iya benar. Rekening juga nggak penuh, ngapain juga gitu. Semangat Kang Doni ya. Makasih Kang. Ya, Nuhun Kong. pisan Kang. Hatur Nuhun, nuhun. Belum bisanya Kang Abu Kohen, sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih. Terima Keren. kasih. Terima kasih. Aku turunin ya Kang. Thank you. Siap, thank you kok. Wah keren lah. Oh, Jujur ke diri sendiri itu penting guys. oh penting sih. Dan lega sih sebenarnya. Serius. Lega. Lega sih. Jadi penerimaan itu next stepnya lebih mudah. Gitu. Bener sih. Bener. Oke deh, kok ya. Kayaknya Gimana Kang? Thank you. time to resting dulu harus Ya siap. santai, harus diam dulu, harus banyak yang perlu di-digest untuk jadi kata-kata berikutnya, jadi buku berikutnya, jadi karya berikutnya. Dahsyat sih kok. Dahsyat sih. Dan terima kasih teman-teman. Saya pokoknya nggak pernah berhenti untuk berterima kasih sama siapapun yang hadir. Kita semua teman seperjalanan. Kita semua teman bertumbuh. Dan keberadaan kalian sangat berarti dalam hidupku. Keberadaan kalian sangat menjadi banyak hal lah gitu ya. Karena siapapun kita, ya satu poin bahwa kita datang dari sumber yang sama gitu. Dan terakhir, final statement malam hari ini kali ya. Monggo silakan Kang. Satu Kohen, simpel aja dan tolong didengar pakai rasa gitu. Final statementnya gini. Ketika kita tahu bahwa Tuhan itu maha segalanya, tapi jangan lupa bahwa ada satu hal yang Tuhan gak bisa lakukan. Tuhan tidak pernah bisa untuk berhenti berkasih sayang kepadamu.
Tuhan tidak pernah bisa untuk berhenti mengasihi dan menyayangimu. Terima kasih. Terima kasih. Thank you kok, teman-teman. Makasih Kang semuanya. Abu atas ekspresi jiwanya. Thank you. Semoga Thank you. teman-teman dapat percikannya juga. Terima kasih Kang. Thank you Selamat ya. istirahat. Sampai di ruang cerdas. Nanti kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol. Minggu thank ya, you. 19.30 ya, seperti biasa. Ntar gue kabarin kalau pas ada waktu kita ngopi kok. Bahas panjang lebar lah ya. As soon as Siap. possible. Oke Kang Abu, Kohen, thank you. Teman-teman, terima kasih. Sehat selalu. Keep happy. Love you all. Bye-bye semua. Bye.